Ya, Oke. pakai kacamata ya? Boleh. Pakai apa enggak? Terserah. Pakai aja. Gue belum tutup. Terus diganti. Oke. Oke, Pi. Ya. Belakangan justru sekarang jargon anjay semakin ya bahasanya viral lah. Bahkan jadi perdebatan di beberapa di kalangan-kalangan elit juga lah gitu kan. Nah, menurut lo gimana nih dengan adanya hal fenomena seperti ini? Ya gue berharap sih masyarakat termasuk gua mengambil positifnya saja, mengambil sisi edukasinya dan mengambil poinnya agar dalam melakukan ucapan itu jangan asal tahu tempatnya di mana dan jangan untuk menyakiti siapapun gitu. Karena bahasa Indonesia ini bahasa yang sangat luas, lebih baik kita berbahasa yang baik karena apa, bahasa itu menunjukkan bangsa. Tapi dengan fenomena jargon anjay ini sampai akhirnya dibahas di beberapa forum lah gitu. Ini sebenarnya goalnya lu atau gimana sih? Goalnya gue itu pengen nyelamatin next generasi aja, tapi kalau ini dikaji lebih lanjut oleh pemerintah, instansi, ataupun LSM, saya sebagai orang yang mengangkat pertama untuk mengedukasi, sudah mendapatkan perhatian itu, saya stop karena ranahnya sudah lebih baik, mereka sudah turun tangan, biarkan mereka saja yang mengkaji. Tapi jika saya dibutuhkan, saya siap nanti kapanpun. Oke, artinya dengan adanya dengan dibahasnya di beberapa lembaga pemerintahan yang fokus ke anak-anak, lo akan berhenti nih? Karena udah ranahnya mereka nih. Oke, betul. Saya menghormati yang namanya instansi. Kalau mereka sudah konsens, ya sudah, biarkan mereka. Karena mereka yang lebih berwenang. Walaupun itu adalah tanggung jawab kita semua. Sebenarnya mengajarkan sesuatu hal yang positif itu bukan tanggung jawab orang tua saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Bangsa kita kalau kita pengen next generasi kita lebih baik, ya tanggung jawabnya ada di kita. Kita harus mengajarkan yang baik. Saya sudah memberikan contoh, saya sudah memberikan edukasi, dan ini juga menjadi pembelajaran buat saya ya Mas ya. Apapun, mungkin secara tidak langsung gue juga sudah menyadari kalau kalimat-kalimat itu bisa berpotensi A, B, C, untuk tafsir itu bisa terjadi, penggunaannya harus lebih tahu di mana tempatnya dan lain-lain. Terus juga itu menjadi edukasi kepada gue dan tim untuk lebih mengemasnya lebih baik lagi di konten-konten edukasi selanjutnya. Oke, tapi dalam beberapa di suatu kesempatan tuh sempat juga lo live IG ya sambil nangis. Kalau boleh tahu alasannya kenapa kok tiba-tiba lo seperti itu gitu ya, bahasanya kalau kita bilang kok cengeng lo gitu, kenapa sih? Sebenarnya bukan cengeng ya, bukan nangis seperti apa, tapi gue nangis jujur aja, gue nggak nyangka gue itu siapa, anak Semarang yang memang rintis di dunia entertain, hidup makan dari situ, tiba-tiba bisa mendapatkan perhatian ke sebuah instansi LSM, dan di situ poinnya sangat bagus. Gue suka banget ketika mengucapkan kalimat tersebut. Jika makna dan tujuannya positif, gak ada masalah. Tapi jika maknanya itu ditujukan untuk negatif atau agresif, menyerang orang, menyakiti hati, jangan. So, berarti di bold paling bawah adalah lebih baik tidak menggunakan karena berpotensi dua tadi gitu. Tapi kalau mau tetap digunakan, kita kembali lagi sama masyarakat semua yang ingin menggunakan. Lebih baik menggunakan hal yang lebih baik. Kalau mau menggunakan, tahu tempatnya aja. Jangan sampai dicontoh oleh anak kecil yang belum tahu apa-apa gitu, nanti takutnya ya lingkungan tertentu tidak menerima. Tapi sejauh ini lu sendiri merasakan nggak, mungkin ini kan banyak selebriti yang pro dan kontra, lu sendiri merasa nggak serangan langsung atau bahkan menghubungi langsung? Tadi juga sempat lu lagi live, ada salah satu selebriti juga ikut Densu. Iya, gimana? Ya berarti bagus, attention gue memberikan sebuah edukasi ini dilihat dan di notice sama beberapa orang. Gue mohon banget, kalian sudah menotis ini, tolong ambil hikmahnya, tolong ambil positifnya, dan jangan gunakan negatifnya, dan jangan gunakan juga untuk hal yang negatif. Itu aja poinnya. Saya minta maaf kalau apa yang saya lakukan ini membuat kalian merasa tersindir, kalian merasa gak enak hati, atau gimana perasaan sesuatu yang gak enak melihat hal ini. Saya minta maaf karena tujuan saya bukan itu. Tujuan saya adalah membuka wawasan dari apa yang saya tahu. Contoh dari fenomena berita yang saya dapat, saya tanyakan kepada pakar, membuka peluang edukasi, membuka peluang untuk membuka wawasan yang lagi. Kembali lagi, edukasi atau tidak edukasi di tangan kalian.
Tapi ketika ada yang nyebut lu terlalu lebay, seperti apa mungkin komentar? Lebaynya dari mana? Mungkin di saat sekarang zaman yang sudah modern, tapi ketika ada kata-kata kayak seperti itu harus dipidanakan segala macam. Yang bilang pidanakan kan bukan saya, Mas. Saya nggak pernah bilang ini akan dipidanakan, dan saya membuat ini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, bukan berbicara atas sebuah kasus. Contoh, kenapa saya bilang seperti ini? Ini konteksnya beda sama gue mendatangkan saksi ahli sama narasumber ahli, beda. Kalau dulu kita pernah punya pelajaran di publik, ada kasusnya Jessica sama Mary, itu ada mendatangkan ahli bahasa, ahli apa, bertujuan untuk siapa yang salah, siapa yang benar, untuk membuktikan. Dan gue ini mendatangkan para ahli ini bukan untuk tujuan menunjukkan siapa yang salah, yang benar, tapi menunjukkan, oh ini loh ada wawasan baru dari sudut pandang yang lain, supaya apa, orang tua semuanya melihat bahwa kalimat tersebut itu bisa digunakan bagus ketika momennya tepat dan tempatnya benar, tapi bisa berpeluang untuk menyakiti hati orang kalau disalahgunakan. Gue mencegah untuk disalahgunakan, memberikan edukasi seperti ini, gitu loh. Oke, Ki, kalau lo bilang tadi yang bilang untuk kasus ini sampai ada yang akan dipenjara ketika akan menyebar itu, kalau kan nggak bilang seperti itu. Yeah. Tapi ada beberapa yang menilai bahwa lu sebagai triggernya gini. Sebenarnya kata anjay itu bukan hal yang mewah atau gimana lah gitu, biasa aja, tapi karena lu memulainya yang pada akhirnya orang oh iya juga gitu kan, pada akhirnya perlu ada tindakan semacam kayak sanksi atau gimana gitu. Nah, walaupun lo nggak bilang gua nggak kepingin memenjarakan, tapi lo dianggap trigger gitu, pemicu gitu. Gimana? Saya sih tidak, sebenarnya saya bukan pemicu ya, tapi saya membuat ini membuka wawasan sih, Mas. Tapi sebenarnya gini, kalau membuka wawasan itu salah dilakukan oleh anak bangsa, saya takutnya ke depan tidak ada orang yang berpikiran kritis untuk membuka wawasan dari sudut pandang yang lain. Okay. Saya takut bangsa ini krisis orang yang kritis tentang hal yang mencegah. Apa biarkan kita saja, atau kita biarkan saja bangsa ini tidak ada orang yang kritis untuk hal-hal yang lebih baik? Nauzubillah min dzalik, gua tidak berharap itu terjadi. Oke, ada tadi gue baru ngeliat juga di Instagram, Ya. Sebut aja si Ernest lah gitu kan. Dia awalnya pingin bikin semacam kayak menanggapi sebuah fenomena anjay seperti ini, tapi dia ngecek dulu nih, cari tahu lu siapa, Instagram lu siapa, apa gimana, sampai akhirnya dia melihat di highlight. Nah, gue juga gak paham sih sebenarnya di Instagram, tapi dia bilang di highlight itu ada semacam sebutan lu mengupdate traffic per week. Yes. Yang pada akhirnya itu dia menilai bahwa itu untuk membuktikan bahwa lu mendapatkan hasil gitu dari situ. Artinya lu dianggap jualan gitu. Oke. Gimana tanggapan? Jadi gini, saya menunjukkan traffic itu ketika memang ada UMKM, ada online shop yang merasa meminta bantuan saya untuk mempromosikan, saya akan bantuin. Gitu loh, saya akan bantuin. Dan apa yang saya lakukan itu berusaha untuk, ya kalau memang ini bermanfaat buat kalian, nih gue akan memberikan ini, gitu loh. Saat ini gue sudah dilihat 150 juta orang bakalan kayak gitu sih. Tapi lu nggak khawatir orang akan menilai, lu tetap aja nyari duit di situ? Emang salah. Kalau emang endorse itu dibuka salah, berarti tidak ada selebgram yang boleh mengambil endorse tuh. Emang salah? Enggak kan, Mas? Atau juga itu halal. Tapi lu sendiri jadi ini nggak sih, mungkin dijauhin dari teman-teman yang tadinya? Saya sih tidak. Oke. Kalau merasa dijauhin, saya tidak merasa saya membuat mereka marah dengan saya, karena saya tidak menunjukkan ini untuk mereka siapapun, tidak sama sekali. Justru saya malah heran, kenapa sih orang malah berpikiran menjauhi saya gitu. Padahal apa yang saya lakukan juga belum itu untuk dia. Kalau dia mengambil hikmahnya, ya berubahlah untuk lebih baik. Tapi kalau dia tidak menerima hikmahnya, ya kenapa dia harus menjauhi? Tapi lu merasa sekarang beberapa teman-teman sudah mulai menjauh? Atau memang nggak sama sekali ya, biasa-biasa aja? Gua sih tidak merasa mereka jauh ya kepada saya. Justru yang harus ditanyakan mereka sih. Mereka merasa menjauh gua. Kalau gua sih nggak merasa menjauhi mereka. Gua fan-fan aja. Gua welcome sama siapapun. Tapi ngumpul-ngumpul gitu bareng mereka udah nggak pernah sama sekali sekarang?
Main bola mungkin atau gimana Oke, gitu karena kan? emang kebetulan kalau bola gue habis ankle kemarin lagi recovery belum bisa, terus gue juga lagi kebetulan sibuk banget ngurusin YouTube gue yang baru, gue sedang fokus di yang lain, tapi gue sering kok nongkrong tuh Masih nongkrong berarti Masih, ya? masih. Komunikasi masih lancar ya? masih gue masih membuka peluang untuk siapapun mau nge-tag saya balas. Oke. Lagi? Terus yang kabarnya lu apa putus gara-gara lu terlalu ini urusan ini sama Sampai detik ini tidak ada kata putus di antara hubungan saya, cuma kita sama-sama meredam di sosial media. Salsa memang unfollow saya, tapi bertujuan untuk supaya notifikasinya tidak masuk ke dia, karena kan dia kan kayak Instagramnya tidak di private ya. Overall kita masih komunikasi di balik ini semua. tapi Salsa secara pribadi dia mendukung cara lu nggak sih? Dia berpesan seperti ini, kalau memang tujuanmu baik, ya berhati-hati dalam memberikan suatu hal, karena yang baik itu belum tentu diterima baik. Pokoknya tetap jaga diri, lebih hati-hati dan terus belajar menjadi orang yang lebih baik. Artinya dia belum menyatakan setuju dengan sikap lu atau seperti apa? Di sisi lain dia menerima tujuan baik gua, di sisi lain dia kaget juga impactnya seperti ini. Karena gua juga nggak nyangka 150 juta orang lihat di Instagram gua nggak nyangka, gua nggak tahu gua tuh siapa kok bisa jadi dilihat sebanyak ini gitu loh. Kalau emang kecuali ya gua adalah seorang pencuri, gua adalah seorang narapidana, atau maaf gua seorang teroris, mungkin gua akan malu di situ, bangga dilihat orang tapi hal yang buruk. Tapi yang gue lakukan adalah berusaha memberikan sebuah wawasan dan mengkritisi nih suatu hal yang positif. Bertujuan apa sih untuk kalian bisa menerima suatu hal yang positif atau negatif dan bisa menggunakan di tempat yang tepat, itu tujuan. Tapi Salsa sempat menghentikan langkah lu juga nggak sih mungkin? sempat gini, tapi bukan menghentikannya, yang coba kamu pikirin lagi deh, coba pikirin lagi. Ya oke, aku sudah mikirkan tujuan aku ini kok. Oh yaudah, kalau kamu sudah mikirin, ya hati-hati. Misalnya itu aja. Apa ketakutan Salsa ketika lu artinya banyak orang? Oke, ketakutannya Salsa adalah saya itu dulu tidak pernah dilihat orang. Ya mungkin dilihat, tapi tidak banyak ini notisnya sampai trafficnya seperti ini. Yang ditakutin saya tidak siap. Nanti malah kepleset, nanti malah blunder, melakukan hal yang jauh lebih buruk lagi. Pesannya adalah hati-hati di sini. Terus adanya juga ikut-ikutan dia bikin Iya, status. aja katanya infonya Devano sempat Malu. apa posting apa gitu, malu gue punya kakak calon ipar, kakak iya. kakak ipar gitu. Terus dia ada Emang sebut, kayak gitu? dia Apa? ada bikin status anjay juga ya. Oh kalau orang mau bilang maaf ya, A yang dapat Y itu, gue tidak melarang sampai sejauh ini. Gue tidak melarang, tapi gue bermohon untuk menggunakan di waktu yang tepat, di keadaan yang tepat. Udah itu aja. Jadi dia pun mau ngomong ya nggak ada masalah. Silakan gitu. Kebebasan berpendapat silakan. Tapi Devano selama ini nggak pernah menyampaikan sesuatu ke lu gitu, maksudnya ya entah itu senang mendukung atau Sejauh enggak ini gitu. gue belum membuka komunikasi apapun sih, tapi gue minta maaf kalau mungkin ada early damage atau early impact ya kepada mereka, karena gue juga menyayangkan kenapa netizen hal ini dikaitkan sama yang lain gitu. Gue mohon sih kalau ada sebuah kondisi seperti ini janganlah diumumin ke orang kanan kiri seperti itu. Kalau mau ke saya kapanpun saya siap kok. Tapi lu perlu juga nggak sih menjelaskan mungkin ke Isdalia atau Devano? Oh pasti. Saya pasti akan menjelaskan ini semuanya ke keluarga ataupun ke orang-orang sekitar saya. Tapi tunggulah, kondisinya masih hot banget nih. Takutnya mereka juga menganggapnya juga malah nanti tidak sesuai apa yang saya inginkan gitu. Biar saya pengen meredam ini dulu. Justru malah kemarin saya sudah membuat klarifikasi di YouTube. Kalau saya minta maaf apabila ini bisa berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan karena ada pro dan kontra dan impactnya sebesar ini, saya minta maaf karena tujuan saya bukan untuk memecah belahkan bangsa. Tujuan saya adalah memberikan wawasan kepada bangsa ini supaya generasi kita selanjutnya jauh lebih baik dari generasi saat ini. Oke, Lutfi, lu kan artinya ini langkah awal lu peduli kepada nasib anak bangsa, artinya ini peduli akhlak bangsa. Nah,
lu itu ini kan yang lu sorotin kan perihal Anjay katanya. Nah, lu sendiri sudah menyiapkan belum atau nggak berhenti di sini aja? Suatu saat ada mungkin youtuber yang prank sampah terus apa terus artis. Lu memperhatikan hal itu juga nggak sih atau cuman hal ini karena Anjay lagi naik, si Rizky Bilar lagi di trending atas, mungkin banyak yang suka sama dia, seperti apa mungkin? Kalau konten edukasi gue ini tidak berhenti di pembahasan ini ya, tapi untuk pembahasan ini saya sudah hentikan. Karena apa? Sudah ada instansi atau lembaga yang mengurusi tadi, ya sudah stop saya di sini. Kalau saya dibutuhkan kembali lagi saya siap untuk menjelaskan. Tapi untuk dari sisi saya sudah cukup tidak membahas yang lain. Tapi saya akan membahas di konten yang lain, di hal yang lain ya. Mungkin juga masalah kalimat, berbahasa, berperilaku, atau dari segi kesehatan dengan narasumber yang saya akan hubungin tentunya di bidangnya. Lalu untuk mengenai prank sampah dan lain-lain, gue jujur miris gitu. Yang namanya sosok influencer itu pasti banyak didengar. Harusnya harapan gue yang banyak didengar ini memberikan suatu hal yang positif. Kak, supaya apa? Supaya bangsa kita ini terbiasa mendengarkan hal yang positif, bukan malah sebaliknya. Kalau nanti kita ngajarin buruk, kasihan yang disono. Dulu aja kita diajarin yang baik, kenapa kita ngajarin yang buruk? Itu sih, gue mohon seluruh influencer kita sama-sama membantu apa yang sedang dilakukan oleh pahlawan tanda jasa kita, para guru, dosen, pengajar, pemuka agama, ataupun yang lain. Gue mohon kita sama-sama membantu, karena itu bukan kewajiban mereka, tapi kewajiban kita semuanya sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini. Tapi ada nggak mungkin yang perlu banget tuh kritisi nih youtuber yang artinya bikin lu miris nih dengan konten-konten dia? Ada nggak mungkin? Saya tidak akan menuju kepada satu orang ataupun siapapun. Saya menuju kepada seluruh orang yang masih menggunakan efek influencer yang bertujuan untuk malah entertain tapi yang arahnya negatif. Ayo kita sama-sama kita coba entertain tapi yang positif, akan lebih baik. Itu aja sih, tidak menyebut ke satu pihak manapun, saya tidak mau.